Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bawa'iqal khair wa khawatimah wa jawami'ah wa zahirah wa batinah wa nas'aluka khaira ma indak واقض علينا من فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك وانزل علينا من بركاتك يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا بالرحمه وافتراقنا بالمغفره والحسنه وخاتمتنا بالخير والسعاده والمكن الرشاد وارزقنا التقوى فإنه خير ذلك. فإنك قلت وقولك الحق فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله واتقوا الله لعلكم ترحمون.
واتقوا الله
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Yang saya muliakan Bapak Ketua Pembina Yayasan Universitas Sumatera Utara, Ketua Pengurus Yayasan, Rektor Universitas Sumatera Utara, para pemirsa, tamu kami istimewa, keluarga, cucu dan almarhum guru kami Syekh Haji Muhammad Asad Al-Muiz. Acara hari ini merupakan janji saya 2 bulan yang lalu pada waktu penuturan buku in memoriam bersama almarhum Mufassir Zainal Arifin Abbas. Hari ini merupakan seri kedua tentang Syekh Haji Muhammad Asad Al-Muiz. Masih ada 7 ulama lagi yang akan kita selesaikan bukunya. Ke-7 ulama itu adalah pendiri Universitas Sumatera Utara. Haji Muhammad Asad Al-Muiz yang biasa kami panggil Tuan Asad, digelar dengan Syekh. Di dalam bahasa Arab, Syekh artikan dengan orang yang memiliki sesuatu yang banyak. Orang yang banyak ilmu, orang Arab menyebut dengan Syekh. Orang yang banyak umur tua disebut Syekh. Orang banyak harta disebut Syekh. Orang yang jabatan disebut Syekh. Bahkan orang yang mati 1000 disebut Syekh. Tetapi Syekh Muhammad Asad Al-Muiz bukan termasuk yang baik di sini. Justru setelah wafat istrinya, dia tidak menikah lagi. Dia memanfaatkan dirinya untuk kemaslahatan. Inilah tokoh yang kita bicarakan. Tentu sebelum saya sampaikan siapa beliau di guru saya mengucapkan terima kasih yang pertama kepada pengurus Yayasan Usul yang telah mencetak buku ini, kepada para penulis yang telah menyumbangkan tulisan-tulisan dalam buku ini, termasuk terima kasih kepada para undangan yang telah undangan kami. Kenapa timbul pemikiran saya menulis tokoh-tokoh bersama pemikiran, terutama bagi orang yang terlibat dalam pembangunan Universitas Sumatera Utara? Saya tidak tahu apa profil hari. Pada waktu saya menyelesaikan pendidikan S3 doktor di Jamiah Miliyah Islamiyah India di New Delhi,
Setiap saya datang ke Al-Azhar Muslim University, selalu singgah di satu lembaga penelitian, pemikiran dan pengembangan pemikiran agak pendiri Universitas Al-Azhar. Saya berpikir, kenapa di ISU tidak ada penelitian-penelitian bagaimana pemikiran para pendiri ISU sehingga kita kembali ke aslinya. Kalau ada pemikiran-pemikiran tersebut sudah penuh, maka kita gunakan teori yang dikembangkan oleh pendiri Nadwatul Ulama, yang salah satu pendiri ISU alumni dari Nadwatul Ulama, Syekh Haji An-Nabulis, Al-Jam'u Baina Qadim Islam wal Akhdhu Jadi Nafi. Kita tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional tapi saleh, dan kita ambil hal-hal yang baru yang bermanfaat untuk perkembangan selanjutnya. Almarhum seorang ulama, susah mendapatkan ulama dalam arti ulama seperti masa lalu. Terakhir yang tercatat dalam sejarah, Ibnu Ashur, rektor Universitas Zaitun. Tidak semua orang tamat sarjana ulama. Walaupun dia mendapatkan doktor, belum ulama. Setelah dia menjadi doktor selesai, dipersiapkan ada acara perdebatan antara lulus doktor dengan ulama-ulama yang ada di Zaitun. Bila dia mampu menghadapi ulama-ulama itu dalam perdebatan, baru mendapat gelar ulama. Sayangnya ulama kita sekarang tidak berapa jauh dengan umur. Inilah ulama yang warasan tadi. Ini nilai yang pertama yang disana oleh almarhum Syekh, mampu berdebat bukan ulama Islam saja, tapi ulama-ulama Katolik, ulama-ulama Protestan, dan tidak dapat dibaca tulisan penelitian master dari saudara Fajar Hasan Musi di Universitas Kebangsaan Malaysia. Kenapa perlu saya kembangkan penelitian dahulu? Saya khawatir susah. Ada orang mengatakan Tuan Arsa tokoh pluralisme agama. Itu saya. Yang kedua, Tuan Arsa seorang politikus di masa Partai Nasional. Saya yakin Prof. Manani banyak mendapatkan peluang-peluang dari almarhum pada waktu menjadi ketua HMI Sumatera. Prof. Usman Bedi banyak mendapatkan peluang dapat dibaca. Yang ketiga, almarhum seorang dai yang mendirikan Senti Islam di Jalan Singamaya. Betapa berat guru kitab Sibaran yang masuk Islam pada waktu beliau dipenjarakan di Sabah, padahal dia bekas kepala preman dan udara. Dulu buku kitab karena dia kemana pergi buat kitab kita mikir, tapi setelah Islam dia buat kitab suci Al-Quran berteman dengan Bapak yang berbahagia yang menulis tentang almarhum di buku ini bukan saja murid-murid beliau yang langsung seperti saya, tapi banyak yang menulis adalah ilmuwan yang meneliti tentang almarhum. Saya yakin siapa beliau sebagai ahli perbandingan agama, nanti saudara Hasan Musi yang langsung di murid beliau menjadi semeja. Saya yakin sekali orang yang pernah belajar langsung dengan almarhum lebih tahu nggak peneliti yang tak pernah ketemu dengan almarhum. Bapak Ibu yang berbahagia, terakhir almarhum kembali kepada Allah setelah usia yang 3 tahun. Betapa banyak orang sudah pergi, dianggap orang masih hidup selama-lamanya, dan betapa banyak kawan masih hidup dianggap orang sudah mati sebelum ajalnya. Kenapa dia tetap masih hidup? Sebelum dia pergi, dia tinggalkan karya-karya menunjukkan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Fakultas Syariah ISU, Al-Wasiyah, Universitas Al-Wasiyah, Senti Islam, semua karya-karya beliau. Sayangnya kita tidak pernah mengabadikan nama tokoh ISU dan perlu bangunan. Siapa yang belum ada dulu Arsa tulis. Dulu ada di IAIN Sumatera Utara dan dihilangkan, takut dikatakan almarhum IAIN di Al-Wasiyah. ISU didirikan oleh 3 tokoh Islam. Ada di Muhammadiyah, kita akan tuliskan tentang Mustami Ibrahim. Kita akan tulis di kelompok Ittihadiyah yang bernama Zaid bin Abbas.
hari ini tokoh kelasnya. Banyak gedung-gedung nama-nama berdiri mereka. Saya khawatir suatu saat nanti mereka tidak kenal siapa yang mendirikannya. Maka saya berharapkan suatu saat nanti harus lahir ada rumah sakit Dr. Muhammad Nasir, karena dia yang meletakkan batu pertama pendirian Universitas Islam Sumatera di Singapura. Harus ada bangunan, walaupun lembaga bantuan hukum isu bangunan Mr. Muhammad Rum, karena dia adalah rektor yang pertama Universitas Islam Sumatera. Bapak Ibu yang berbahagia, insya Allah 2 bulan 3 bulan akan datang akan kami munculkan lagi di sini buku ulama-ulama yang kami buat. Tidak ada yang paling pandang, saya katakan. Almarhum Syekh Arsad dari Indonesia saya, pendiri Universitas Sumatera, mujahid yang fokus dari segi ilmunya, ibarat sumur yang tak pernah habis untuk ditiba. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya muliakan Bapak Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan WISU, yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara atau yang mewakilinya, yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Manar, yang saya muliakan para alim ulama, cendekiawan, para undangan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puja dan puji semata-mata milik Allah. Selawat beriring salam keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita berkumpul untuk mengenang kembali ketokohan dan keulamaan dari tuan guru kita Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Arsyad Talib Lubis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ketokohan ulama karismatik ini sudah tidak diragukan lagi. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di Malaysia pun, di Brunei dan di Thailand Selatan, karya-karya beliau cukup dikenal di kalangan peneliti dan para ulama. Ketokohan ulama karismatik Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Talib Lubis atau biasa dipanggil Syekh Arsyad atau Tuan Arsyad tidaklah diragukan lagi, baik dari segi ilmu keislamannya atau ilmu perbandingan agama. Kalau di perguruan tinggi, suatu tulisan ilmiah di bidang perbandingan agama belum dianggap bermutu sebelum penulisnya membaca dan mengutip kitab Al-Milal wal Nihal karya Asy-Syahrastani. Jadi kalau kita mau mengkaji
firaq ataupun aliran-aliran agama, maka belum sah dikatakan kita sebagai seorang bahith, seorang peneliti, kalau tidak menjamah atau membaca kitab Al-Milal wan Nihal. Nah, saya berani menyatakan belumlah dikatakan sebagai kristolog muslim kalau belum membaca kitab perbandingan agama Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis. Di bumi Nusantara, orang belum memikirkan dan membayangkan tentang bahaya kristenisasi. Tetapi Syekh Arsyad tahun 1932 telah menulis kitab Rahasia Bible. Menurut sebagian peneliti, mungkin inilah buku perbandingan agama pertama yang ditulis dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, hubungan saya dengan Tuan Arsyad dimulai sejak mengaji ibtidaiyah. Dahulu orang tua saya memasukkan saya sekolah di Jalan Ismailiyah, dulu namanya sekolah SD 20, tapi lebih dikenal SD Wahwe, karena ketika itu musim Wahwe mungkin. Nah, petang hari kita dikajikan, dimasukkan pengajian di Jalan Ismailiyah. Jadi kalau keluar main-main waktu SD selalu jalan ke Madrasah Al-Jam'iyatul Wasliyah. Kemudian karena saya belajar di ibtidaiyah Jalan Ismailiyah, maka secara tidak langsung mulai membaca kitab-kitab Arab Melayu karangan beliau yang diajarkan di perguruan Al-Jam'iyatul Wasliyah tersebut. Suatu hal yang masih saya ingat, bahwa ketika kanak-kanak kelas Qismul Ali, kakak-kakak kelas yang sedang belajar, apabila Tuan Arsyad yang mengajar, ini kelas penuh sesak. Tidak hanya murid-murid yang belajar di kelas itu yang ikut belajar, bahkan ustadz-ustadz muda pun datang spesial untuk mengikuti pengajian yang diajarkan oleh beliau. Nah, karena kita masih kanak-kanak, melihat ramai dalam satu kelas, apalagi dulu itu guru atau syekhnya itu duduk di atas kursi yang tingginya 1,5 meter lebih. Jadi seperti kursi hakim badminton. Ya, di Ismailiyah begitu. Jadi guru berduduk di atas kursi itu melihat semua dalam kelas bagaimana aktivitas siswa. Nah, karena kepingin melihat, itu selalu di pintu, karena pintu dibiarkan terbuka. Ya, kita masih kanak-kanak mengintip-intip. Nah, Tuan Arsyad bukan mengusir dia panggil, mari sini. Nah, karena dipanggil justru kita jadi lari, tidak berani masuk ke dalam kelas. Nah, masih saya ingat bahwa beliau itu sangat-sangat sederhana, ya, mengajar dengan memakai sarung, ya, kemudian pakai kupiah putih dan serban diselempangkan. Ini khas, ya. Begitulah beliau mengajar di dalam kelas. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, orang tua saya Haji Hasan Mursyid alumni Tawalib Padang Panjang. Tapi beliau sangat menyenangi buku-buku karangan Tuan Arsyad. Ya, jadi walaupun kalau kita ketahui biasanya Tawalib ini cenderung kepada kaum muda, tapi ayah saya justru banyak mengoleksi kitab-kitab karangan Tuan Arsyad, termasuk kitab Fatawa yang menjelaskan hal ihwal tentang masalah yang dikatakan sebagai bid'ah. Ya. Jadi saya kembali berpikir bagaimana mungkin seorang Tuan Arsyad dikatakan sebagai tokoh lintas agama. Ya. Ini tanda mereka yang tidak faham dan tidak mengerti sejarah hidup dan bagaimana usaha dan jihad dari beliau. Sedang hal-hal yang seperti bid'ah saja pun itu beliau sampai menulis kitab. Ya. Beliau mempertahankan kefahaman Al-Jam'iyatul Wasliyah yang berpegang kepada madhab Asy-Syafi'i. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan,
dengan banyaknya koleksi dari orang tua saya, maka mulailah berkenalan dengan kitab-kitab terutama yang berhubungan dengan perbandingan agama. Ketika saya menulis tesis untuk menulis disertasi atau tesis saya di S2 di Universitas Kebangsaan Malaysia, maka yang saya pilih adalah ketokohan Tuan Arsyad khusus di bidang perbandingan agama. Buku pertama yang saya jadikan kajian adalah Rahasia Bible. Buku ini ditulis Tuan Arsyad tahun 1932, ketika itu usianya baru 26 tahun. Jadi luar biasa. Kalau dari segi bentuk fisik buku memang kecil, ya, hanya ukuran mungkin 20 kali 20 yang milik saya ya ketika itu cetakan tahun 40. Namun kalau kita telusuri, luar biasa mendalamnya pembahasan yang kita lihat. Beliau membagi buku ini menjadi 3 pembahasan. Pertama, perbedaan di antara ayat Bible yang satu dengan ayat yang lain. Jadi beliau hafal mana ayat-ayat yang bertentangan di satu tempat dengan tempat yang lain. Ini pembahasan dalam bab pertama. Kemudian yang kedua, kesalahan atau dusta yang terdapat di dalam keterangan ayat. Ya, ada diceritakan di situ Raja Salomon diangkat menjadi raja ketika usianya 20 tahun. 22 tahun. Di ayat yang lain disebutkan 42 tahun. Ini masing-masing tidak ada kebenarannya. Ya, kalau kita katakan satu benar berarti satu salah. Kalau dua-dua benar tidak mungkin. Orang yang itu juga ketika diangkat menjadi raja, usianya katanya 22 tahun, ada yang menyatakan 42 tahun. Nah, bagian ketiga dari kitab Rahasia Bible ini, ayat-ayat Bible yang ditambah-tambahi. Jadi dicatat dan digarisbawahi oleh Tuan Arsyad mana ayat-ayat di dalam Bible itu yang bukan asli. Ya, masih banyak yang dipalsukan. Kesimpulan dari kitab ini hampir, ya saya tidak memastikan, hampir 40% dari isi kandungan Bible maklumatnya tidak benar. Ya, bagaimana mau dikatakan kitab suci kalau 40% kandungan maklumatnya tidak benar, dan banyak yang ditambah-tambahi satu Bible dengan yang lainnya. Jadi kalau cetakan Nederland, Belanda dengan cetakan Amerika itu sudah berbeda. Bapak Ibu yang saya muliakan, buku kedua perbandingan agama Kristen dan Islam. Buku ini tidak diragukan lagi sebagai buku rujukan bagi mahasiswa-mahasiswa di Asia Tenggara bila ingin mengkaji dan membandingkan permasalahan antar agama. Ya, antar agama, terutama Kristen dan Islam, dia harus merujuk. Jadi kalau di Universitas Kebangsaan Malaysia, di UM itu jelas bahwa musyrif atau pembimbing kita menganjurkan harus baca dahulu ini. Baru bisa Anda menulis tentang kristenisasi atau perbandingan agama Kristen dengan Islam. Buku ini mempunyai keistimewaan tersendiri karena Tuan Arsyad telah mengumpulkan banyak fakta dari sumber rujukan terpenting yang berasal dari buku-buku yang ditulis oleh orang Kristen. Jadi beliau mengambil bukan dari karangan orang Islam, tapi justru dari orang Kristen sendiri. Bahasanya mudah, bernas, sehingga mudah diikuti dan difahami oleh pembaca. Syekh Arsyad berkata dalam mukaddimah buku tersebut, dalam buku ini akan dikemukakan perbandingan ajaran agama Kristen dengan agama Islam. Ajaran agama Kristen yang akan dibandingkan itu diutamakan ajaran-ajaran yang dianggap pokok. Jadi beliau tidak masalah sepele yang dibahas, tapi yang dianggap pokok. Tiap-tiap pembicaraan bagian pertama Kristen dan bagian kedua Islam dengan suatu kesimpulan, kemudian baru dikemukakan perbandingan dan penjelasan. Dari penjelasan ini akan difahami persamaan dan perbedaan ajaran kedua agama tersebut. Untuk memperkuat dalil suatu masalah, dilampirkan suatu lampiran pada bagian pembahasan. Selain kedua buku di atas, Syekh Arsyad juga banyak menulis artikel buku-buku tentang agama Kristen
Beliau juga pernah membuka kelas bimbingan kuliah perbandingan agama antara Islam dan Kristen pada tahun 1960 di kantor pengurus besar Al-Jam'iyatul Wasliyah di Jalan Singamangaraja. Kelas perbandingan agama ini terbuka untuk umum. Sejak dari kuliah perdananya, peminatnya terus bertambah, terutama guru-guru agama Islam yang mengajar di sekolah-sekolah negeri ataupun sekolah swasta. Yang menjadi siswa tetap beliau adalah murid-murid beliau yang aktif berdakwah di Tanah Karo. Selain itu, ada juga dari masyarakat awam. Adapun metode pengajaran beliau senantiasa mengikut ilmu mantik dan logika yang dijabarkan dalam bentuk diskusi, soal jawab. Satu hal yang amat mengagumkan murid-murid Syekh Arsyad bahwa beliau hafal teks Bible yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Bahkan ayat-ayat yang ditambahi oleh orang Kristen beliau tunjukkan dengan terang dan jelas. Sistematis pemikiran Tuan Arsyad dapat dilihat dari kata-kata beliau semasa mengajar. Asas atau dasar dari agama Kristen adalah Bible. Segala bentuk pengajaran dan kepercayaan itu diambil dan didasarkan dari keterangan Bible. Oleh itu, sebelum masalah lain dapat dibicarakan, soal Bible lah yang paling utama harus dibicarakan. Kuliah perbandingan agama ini tidak lama berlangsung. Ya, jadi beliau mengajar di pengurus besar Al-Jam'iyatul Wasliyah itu tidak lama. Beliau dipindahkan ke Jakarta. Ini bahasa halusnya. Sebenarnya beliau termasuk tahanan kota. Ya, beliau termasuk tahanan kota akibat dari tulisan beliau di salah satu majalah yang diterbitkan oleh Departemen Agama. Selama hayatnya tidak kurang daripada 5 buku ilmiah yang ditulis yang berhubungan dengan Kristen di samping artikel yang ditulis di majalah. Buya Hamka dalam bukunya Cara Zending dan Misi Menyerang Akidah kita menyatakan, beberapa tahun yang lalu mubaligh Islam masih ada yang memfokuskan minatnya kepada soal-soal kepercayaan Kristen untuk menjadi benteng pertahanan bagi akidah Islam atau jadi senjata mematahkan akidah Kristen. Kita ingat karangan-karangan almarhum Al-Ustadz Haji Arsyad Talib Lubis di Medan. Ini ungkapan Buya Hamka yang mengagumi tulisan dan karya Tuan Arsyad. Kemudian buku ketiga yang saya bahas, Keesaan Tuhan menurut Ajaran Kristen dan Islam. Buku ini berisi kuliah umum yang dipidatokan oleh Syekh Arsyad pada ulang tahun ke-10 Universitas Al-Wasliyah yang berlangsung 5 Mei 1968 di Medan. Buku ini berisi 50 halaman, dicetak oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Inti dari buku ini adalah tentang penafsiran ketuhanan yang Maha Esa. Karena tafsiran resmi mengenai kata Esa dalam Undang-Undang Dasar 1945 belum ada. Jadi Esa dalam arti Islam adalah Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan atau dilahirkan, tiada siapapun yang serupa dengannya, dan tidak ada Tuhan besertanya, dan tidak ada satu jua yang menyerupainya. Ini merupakan tafsiran surah Al-Ikhlas. Sedangkan dalam Kristen, Tuhan itu mempunyai 3 uknum: Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Dengan hujjah yang logik dan kemas, kitab ini membantah makna Maha Esa menurut Kristen. Buku keempat, Debat Islam dan Kristen tentang Kitab Suci. Buku ini dicetak oleh Dewan Dakwah tahun 1968. Buku ini berisi perdebatan Syekh Arsyad Talib Lubis dengan Dr. Sri Hardono. Ketika Syekh Arsyad diberi kesempatan, jadi saya ceritakan sedikit bahwa berkumpul karena resahnya seorang dokter dipertumbuhkan. Ya, beliau menyatakan bahwa kitab Al-Quran itu tidak benar, yang benar itu adalah Bible. Maka banyak orang-orang pertumbukan yang mengadu kepada Tuan Arsyad. Disepakati, kalau begitu kita undang, dan beliau datang. Ya, datang ke rumah Tuan Arsyad. Ya, ketika terjadi perdebatan dan dialog yang dicatat, ya, Tuan Arsyad mengatakan, di permulaan Bible terdapat 5 buah kitab yang disebut Taurat Nabi Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Jadi ini termasuk
Old Testament ya. Saya akan buktikan bahwa kitab itu bukan Taurat Nabi Musa dan dikarang bukan zaman Nabi Musa. Jadi ungkapan ini dikatakan Tuan Arsyad kepada Dr. Sri Hardono. Di dalam pasal 34 diterangkan, di sana disebutkan kisah tentang kematian Nabi Musa, penguburannya, dan kisah orang yang menangisinya. Kitab ulangan ini termasuk di dalam kitab yang disebut Taurat oleh mereka. Kata Tuan Arsyad, kitab Taurat tersebut seharusnya sudah selesai dan tamat pada zaman Nabi Musa masih hidup. Oleh karena itu tidak akan dapat di dalamnya kisah kematiannya. Ya, bagaimana orang yang sudah meninggal menerima wahyu lagi ya, menceritakan bagaimana orang yang menangisinya, bagaimana prosesi penguburannya. Nah, ini dikatakan Tuan Arsyad ya seperti tersebut. Dengan adanya kisah tersebut membuktikan bahwa kitab itu dikarang lama sesudah Nabi Musa wafat. Ia bukan dikarang pada zaman Nabi Musa. Ini bermakna ia bukanlah Taurat Nabi Musa yang sebenarnya. Nah, dengan demikian ya, ini sedikit cuplikan yang saya kutip ya, bagaimana begitu mendalami ya, memahami kata demi kata dari kitab Bible atau kitab Perjanjian Lama tersebut. Kemudian buku kelima berdialog dengan Kristen Adventist. Dahulu ketika selesai pemberantasan PKI, ini pemerintah memotivasi untuk penyebaran agama supaya tidak lagi menjadi ateis atau komunis. Nah, inilah kesempatan sehingga banyak yang datang dari pintu ke pintu, walaupun sudah kita katakan Islam, tapi mereka tetap memaksa untuk masuk. Ini terjadi di rumah Tuan Arsyad ya. Syekh Arsyad menyatakan bahwa saya Muslim, saya tidak perlu dengan buku itu, tapi mereka memaksa, akhirnya dipersilakannya ya. Dalam prolog kitab itu disebutkannya, biar saya hajar kamu. Nah, buku kecil ini diterbitkan di Medan ya. Syekh Arsyad mengingatkan, karena dia Adventist, dia katakan pertama bahwa agama kita ini banyak persamaan, tapi Tuan Arsyad bilang tidak ya. Kami tidak dilarang memakan makanan yang bersisik, kami tidak dilarang memakan makanan yang berdarah, manakala Adventist itu melarang memakan makanan-makanan yang bersisik seperti ikan, tidak boleh. Tidak boleh makanan berdarah, tidak boleh minum kopi, banyak pantang larang. Nah, sedangkan kami tidak demikian. Nah, kemudian di sini saya kutipkan sedikit bahwa beliau mengingatkan pokok pangkal yang utama mengenai agama adalah ketuhanan. Ya. Ajaran Kristen tentang ketuhanan benar-benar tidak masuk akal. Tuhan mempunyai 3 uknum, yaitu Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga uknum ini mempunyai satu zat. Ajaran inilah yang tidak masuk akal. Adventist tersebut menjawab, yang dimaksud dengan anak di sini ialah seperti anak kunci. Anak kunci itu tidak dilahirkan oleh induk kunci. Tuan Arsyad menjawab, anak kunci yang seperti saudara kemukakan itu adalah ajaran pendeta Rifai Burhanuddin dalam bukunya Isa dalam Al-Quran. Ia bertujuan untuk menipu umat Islam. Oleh karena itu Islam tidak dapat mempercayai Tuhan beranak. Lalu disebutkan seperti anak kunci. Akan tetapi keterangan itu tidak benar. Anak Allah di sini berarti anak Allah sesungguhnya, bukan seperti anak kunci. Demikian kata Tuan Arsyad. Kemudian Tuan Arsyad membuka buku Dogmatika Masa Kini karangan Dr. J.C. Van Netfried sambil berkata, ini lihat keputusan musyawarah umat Kristen pada abad yang keempat yang disebut pengakuan Nisia Konstantinopel. Di sini disebutkan anak Allah yang tunggal yang lahir dari sang Bapa, diperanakkan bukan dibuat. Dengan ini telah pasti dinyatakan bahwa anak Allah itu sesungguhnya anak Allah yang diperanakkan, tidak seperti anak kunci, kata Tuan Arsyad. Adventist menjawab, ya benar diperanakkan. Syekh Arsyad kembali menyerang, apabila zat Allah itu esa, maka ketika Yesus sebagai anak Tuhan mati di kayu salib, Tuhan pencipta alam ini telah mati, baik sebagai anak Tuhan maupun sebagai Tuhan Bapa atau Roh Kudus, sebab mereka hanya satu. Apabila disebut hanya anak Tuhan yang mati, sedang Allah Bapa dan Roh Kudus tidak mati, maka pada ketika itu Tuhan menjadi 3, yaitu 1 Tuhan mati dan 2 Tuhan yang hidup.
Dengan demikian orang Kristen tidak mengesahkan Tuhan. Apabila orang Kristen mengatakan zat Tuhan hanya satu dan zat Tuhan yang satu itu adalah zat anak Allah, maka ketika Yesus sebagai Tuhan mati di kayu salib seperti yang diajarkan agama Kristen, jadilah alam ini tidak bertuhan lagi. Ajaran agama seperti ini tidak dapat diterima akal. Ini salah satu dialog yang terjadi antara Tuan Arsyad dengan Adventis. Buku ke-6, Pemimpin Islam dan Kristen. Sangat disayangkan buku ini tidak saya jumpai sampailah saya menyelesaikan tulisan, tidak ada dapat saya jumpai naskahnya. Di samping menulis buku, Tuan Arsyad juga aktif berorganisasi sebagaimana disampaikan tadi. Saya tidak akan membahas soal ini. Hasil kerja keras Al-Jamiyatul Wasliyah dan Zendik Islam, ya ini pencapaian yang mau saya sampaikan. Sebagaimana disampaikan oleh Khadijah Hasanuddin dalam bukunya Api Dalam Sekam, maka berlahan terasa keluar. Pada Kongres Majelis A'la Islam Indonesia, yang Majelis Islam A'la Indonesia yang ketika itu diadakan di Solo tahun 41, telah memutuskan Al-Jamiyatul Wasliyah sebagai pemegang tugas Zendik Islam di Indonesia. Begitu besar kepercayaan Majelis A'la Islam Indonesia. Ini perlu semestinya kita kembalikan kepercayaan tersebut, ya. Diserahkan kepada Al-Jamiyatul Wasliyah. Dengan keputusan ini nyata bagaimana penghargaan dan kepercayaan muktamar, ya, Majelis Islam A'la Indonesia yang ketika itu telah mempunyai 25 anggota organisasi Islam lokal dan nasional kepada Al-Wasliyah. Dalam pedoman masyarakat, Buya Hamka dalam majalah pedoman masyarakat tahun 41 menyatakan ini perlu dan sangat perlu kita perhatikan. Adakah suatu pergerakan Islam, kata Buya Hamka, yang dapat mencapai rekod satu perkumpulan seperti Al-Jamiyatul Wasliyah? Ia berusia 10 tahun tetapi telah dapat menyiarkan agama Islam di lembah Porsea yang subur itu, sehingga telah terdapat di sana tidak kurang daripada 20.000 orang Islam yang baru. Sehingga lantaran itu goncang dibuatnya tiang salib, bergerak sendi gereja, dengungan lonceng ditandingi oleh suara muazzin, sayup-sayup sampai. Cobalah kira-kira sendiri, bagaimana agaknya kelak barang 20 tahun atau 30 tahun lagi. 30 tahun atau 20 tahun lagi, ini bayangan Buya Hamka. Namun Bapak Ibu yang saya muliakan, ternyata seolah-olah gerakan dakwah kita ke sana itu mandek. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka kepercayaan yang diberikan ini semestinya kita pelihara untuk lebih meningkatkan dakwah kita ke daerah-daerah. Kemudian saya ingin menjelaskan, belakangan muncul pendapat yang menyatakan Syekh Arsyad sebagai orang yang berfaham pluralis agama. Hal ini sama sekali tidak berdasar, benar-benar tuhmah wa buhtan. Jangan karena keluhuran budi, ya saya garis bawahi, jangan karena keluhuran budi beliau, karena tidak mau menyatakan kitab Bible itu palsu. Beliau tidak menyatakan Bible itu palsu, ya. Karena menjaga perasaan orang yang menjadi lawan debat beliau, lantas beliau dikatakan sebagai faham pluralis. Nah, hanya karena itu dikatakan beliau berfaham sebagai pluralisme agama, ya. Nah, saya kutipkan bagaimana beliau ketika berdialog, Dr. Sri Hardono menyatakan kedatangan saya ke rumah ini untuk mengetahui bukti-bukti kepalsuan Bible seperti yang telah dijanjikan. Syekh Arsyad menyanggah perkataan itu. Bukan kepalsuan, tetapi ketidakaslian. Syekh Arsyad, kata kepalsuan itu amat kasar. Saya tidak layak menyatakan kata yang demikian terhadap kitab yang dianggap suci oleh tamu saya. Dr. Sri Hardono masih lagi keberatan. Akhirnya Syekh Arsyad berkata, saya menganggap maksud kedua perkataan itu sama, tetapi perkataan yang saya kemukakan itu jauh lebih halus. Jadi jangan gara-gara ini kita katakan beliau berfaham pluralisme agama yang tidak mau menyatakan kepalsuan.
Nah, inilah yang dibesar-besarkan sekarang ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, kesimpulan, prestasi perjuangan Syekh Arsyad dalam bidang dakwah Islamiyah telah tercatat dalam perjalanan sejarah dakwah Islam di Sumatera Utara dan Indonesia. Pada usia 20-an, Syekh Arsyad telah menghasilkan karya ilmiah yang mungkin merupakan buku kritikan tentang Bible yang pertama yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Bidang penulisan terus beliau dalami hingga menghasilkan lebih 30 buah buku dan puluhan artikel yang ditulis di majalah Islam, termasuk majalah yang beliau pimpin sendiri. Pengabdian Syekh Arsyad dalam bidang pendidikan dimulai sejak beliau belajar di sekolah Syekh Hasan Maksum di Medan hingga melahirkan organisasi Al-Jam'iyatul Wasliyah. Syekh Arsyad termasuk salah seorang pembina dan pembangun Universitas Al-Wasliyah dan Universitas Islam Sumatera Utara. Semenjak muda sampai akhir hayatnya beliau dedikasikan untuk pendidikan dan dakwah. Syekh Arsyad adalah ulama yang memiliki semangat keagamaan yang kuat, penuh inisiatif, istiqomah, berjiwa patriot, dan pendidik yang penuh dedikasi. Bagaimana tidak patriot kita katakan, mengungsi dan seterusnya di zaman penjajahan Jepang, zaman Belanda. Ya, kemudian beliau tetap aktif ya, ketika lahir pemahaman-pemahaman yang di luar dari Islam, Ahmadiyah Qadian, beliau tulis dan beliau ajak untuk berdialog dan berdebat. Perlu kiranya hadirin yang saya muliakan, penulisan sejarah yang lebih objektif dan untuk kepentingan generasi yang akan datang dan untuk membangun masa depan yang lebih baik, maka perlu diadakan penelitian dan penulisan sejarah Islam di Indonesia serta tokoh-tokoh atau ulama-ulamanya. Di samping itu perlu pula dilakukan penelitian kembali secara kritis terhadap buku-buku sejarah Indonesia dan ulama-ulamanya yang ditulis oleh orientalis Barat. Nah, ini perlu sekali kita perhatikan. Inilah yang dapat saya kemukakan. Mudah-mudahan kita dapat mengkaji ulang dan mendalami bagaimana dan meneladani bagaimana kehidupan Tuan Arsyad Talib Lubis. Wabillahi wa nasta'in wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.